Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini kita akan menginstal Windows dan membackupnya. Tujuannya adalah supaya bisa di restore di PC lain, di laptop lain ya, agar nanti itu kita nggak usah nginstal ulang dari awal. Tinggal restore, setting sebentar, lalu install driver dan siap dipakai ya. Nah jadi seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke tahap pembuatannya, ada bahan-bahan yang mesti kita siapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama 2 buah flash disk. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai 2 buah flash disk SanDisk ya, berukuran 16 GB. Jadi kalau kalian punya itu minimal 8 GB ya. Ini sebagai contoh 16, 2 biji ya. Yang satunya untuk Windowsnya ya, untuk instalan Windowsnya, dan yang satu lagi untuk DLC boot atau HBCD-nya untuk supaya masuk ke dalam mini Windows untuk melakukan pembackupan dan perestoran. Oke, lanjut. Yang kedua, kita harus mempunyai sebuah ISO installer. Ini ISO installer mau itu berisi Windows 7, 8, 10, 11 sama saja. Yang penting sesuaikan dah dengan keinginan kalian. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan Windows 7 terlebih dahulu. Nanti untuk Windows 10, 11 kita lakukan di video berikutnya saja. Oke, yang selanjutnya kita harus mempunyai bahan yaitu ISO installer, HBCD atau DLC boot. Nah ini Highland Boot CD atau DLC boot ya, terserah kalian mau pakai yang mana ya, yang legal atau yang gak legal terserah kalian. Lanjut, kalau sudah punya, bahan selanjutnya yaitu bootable ya. Ini bootable-nya sebagai contoh kita menggunakan Rufus atau UUI ya, terserah kalian. Lanjut, kita harus menyiapkan aplikasi dasar yang akan diinstal setelah Windows-nya selesai diinstal. Jadi sebagai contoh di sini ada beberapa aplikasi ya yang akan kita install nanti. Jadi jangan sampai Windows itu kosongan. Kalau Windows kosongannya nggak guna gitu guys ya. Tujuannya kan nanti supaya di restore, selesai di restore bisa masuk ke desktop, udah banyak aplikasi yang terinstall, tinggal setting sebentar, install driver, kelar, sudah siap dipakai itu Windows. Kan tujuannya seperti itu ya. Oke, kalau semua sudah disiapkan, lanjut ini flash disk yang 2 biji ini kita akan pasang bootable ya, Windows dan HBCD atau DLC. Untuk membuat bootable instalan Windows, di sini sebagai contoh kita gunakan aplikasi yang bernama Rufus atau UUI, terserah kalian ya. Di sini sebagai contoh Rufus, device-nya arahkan ke flash disk ya yang sudah kita colokin flash disknya. Ini 16 GB flash disknya. Nah, terus di bagian boot selection-nya, pilih di bagian select di sini, arahkan ISO installernya ke Windows yang kalian mau pakai. Sebagai contoh di sini kita menggunakan Windows 7 ya guys ya. Kita open. Nanti kalau sudah seperti ini, terus partition scheme-nya arahkan ke MBR seperti ini. Kalau sudah di setting seperti ini, sudah cukup. Lalu kalian bisa klik start. Misal diklik start. Nah, nanti dia akan proses ya. Loading dari 0 sampai 100%. Kalau sudah 100% di sini, kalian close. Artinya flash disknya udah siap digunakan untuk install Windows. Lanjut. Selanjutnya kita akan membuat bootingan USB flash disk HBCD ya. Di sini sebagai contoh menggunakan UUI ya, Universal USB Installer. Kita klik 2 kali, lalu pilih di bagian agree, lalu arahkan ke HBCD ya, mana Highland Boot CD. Nah di bawah nih ya, di bagian bawah nih, scroll, bertuliskan Highland Boot CD, klik. Nah terus di bagian browse-nya arahkan ya filenya ke file HBCD. Sebagai contoh di sini menggunakan HBCD 15.2 ya. Kalian open. Lalu arahkan ke flash disk kalian. Sebagai contoh ini flash disk yang tadi 16 GB. Lalu kalau mau diformat silakan format, kalau nggak mau format silakan nggak mau format. Lalu klik di bagian create, klik. Nah nanti kalau sudah diklik, biasa loading dari 0 sampai 100%. Kalau sudah kalian close, berarti flash disk kalian sudah siap digunakan untuk bootingan HBCD. Atau kalau kalian ingin menggunakan bootingan si DLC boot, kalau DLC boot tidak usah menggunakan aplikasi lagi. Tinggal kalian klik kanan ya di bagian file DLC bootnya. Sebagai contoh ini DLC boot 2019. Kalau nggak punya, download ya, nyari di internet. Kalau kalian menggunakan Windows 7, kalian harus mempunyai aplikasi mounting seperti Ultra ISO atau Power ISO lah ya. Intinya kalian klik kanan. Kalau di Windows 10 atau di Windows 7 pun harus menggunakan aplikasi. Klik di bagian mount. Terbuka seperti ini ya DLC boot ya. Pastikan antivirus mati, keluarin dulu antivirusnya. Lalu kalian klik kanan di bagian DLC boot, lalu klik di bagian run administrator. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian bisa mengklik di bagian kanan atas nih yang gambarnya create USB HDD box boot ya. Nah, ini kalian klik nih di gambar flash di sini. Nanti dia akan terbuka tampilan seperti ini.
Kalian klik di bagian kiri atas nih ya. Ini sudah terdetek ya, flash disk SanDisk kita 16 GB. Kalau sudah diklik di kiri atas, lanjut kalian bisa klik di kanan bawah, create boot. Jadi nggak usah diklik-klik yang lain-lain lagi ya. Cuman di bagian create bootnya kalian klik, lalu ntar oke, next. Tunggu sampai loadingnya selesai 100%, artinya flash disk kalian sudah terinstall. Untuk masalah detailnya, pemasangan Windows atau pembuatan DLC bot, di video terpisah sudah ada ya, link ada di deskripsi. Lanjut. Nah, kalau sudah disiapkan kedua buah flash disk ini ya, sebagai contoh ini dua buah flash disk yang sudah berisi instalan Windows 7 dan DLC bot atau HBCD, kalian sudah bisa melakukan penginstalan Windows. Artinya sekarang kalian cuma tinggal udah matikan komputernya, lalu booting menggunakan Windows, install, lanjut ke tahap selanjutnya seperti yang ada di tulisan ini. Tadi ini komputer yang akan kita install Windows. Di sini menggunakan harddisk 320 GB. Ini motherboardnya AMD. Nanti kalau udah jadi bisa untuk motherboard Intel, AMD bisa semua. PC, laptop bisa semua. Nah, jadi di sini sudah terhubung ya keyboard, mouse. Di sini sudah ada flash disknya. Kita colokin ya, flash disknya berisi instalan Windows. Kita akan mencoba booting ya, booting masuk ke dalam flash disk. Nah, kalau untuk install Windows, saran saya ingat matikan internet ya. Jadi internetnya cabut dulu, kabel internetnya. Kalau sudah, komputernya kita nyalain. Nah, komputer udah nyala nih. Kita tunggu ya di monitor, lalu sambil tekan-tekan delete biar masuk ke dalam settingan BIOS. Settingan BIOS yang kita cari yang bernama boot priority. Nah, sebagai contoh ada di sini ya BIOS fitur. Tiap motherboard mungkin beda-beda namanya saja. Di sini bernama hard drive BBS priority, sama saja ya. Yang penting itu ada priority-nya. Kalian enter. Di sini bootingannya flash disk SanDisk kita usahakan menjadi nomor 1 ya. Di sini nomor satunya kita enter, arahkan ke SanDisk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ya di bagian BIOS tadi. Usahakan untuk bootingan modenya ini legacy ya. Jadi mohon maaf untuk yang menggunakan UEFI GPT nggak bisa. Jadi ini tuh untuk MBR legacy only ya. Jadi mohon maaf yang sudah nonton sampai tengah-tengah, kalian nggak bisa kalau menggunakan GPT UEFI. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bisa ya, ingat arahkan bootnya ke SanDisk, flash disk kita, lalu kita masuk ke bagian save dan exit. Nah, kalau kita yes, dia akan merestart dan masuk ke dalam bootingan flash disk. Atau dengan cara kedua guys, kita tekan F12 ya, F11, F7, tiap motherboard beda-beda ya tombolnya. Intinya kalau menggunakan cara kedua, kita menggunakan cara boot selector. Tadi boot priority, yang kedua boot selector. Di boot selector ini kita bisa langsung mengarahkan bootingannya kemana. Sebagai contoh di sini kita arahkan ya bootingannya ke flash disk SanDisk kita, lalu tekan enter. Nah, dia akan masuk loading ke installan flash disknya. Jadi ada dua cara, terserah kalian menggunakan cara yang mana. Kita sudah masuk di Windows setup, kita next, terus pilih install now. Lalu pilih I accept, next. Pokoknya install seperti biasa ya. Di sini di bagian custom install Windows only, klik. Nah, di sini ini kan harddisk lama saya. Jadi kalau kalian menggunakan harddisk baru yang kosong atau SSD baru yang kosong, pokoknya kalian delete aja dulu partisinya. Kalau udah ada partisi, jadikan dia unallocation space seperti ini, alias partisi kosong ya. Sebagai contoh di sini cuma 50 GB. Kalau kalian punya 100 GB, 120 GB nggak apa-apa ya, cuma beda di ukuran aja. Caranya sama seperti ini, klik new, lalu apply, oke. Nah, nanti dia akan terpecah menjadi dua partisi. Yang pertama ini partisi yang bernama System Reserved. Ini berisi boot manager di sini semua. Yang kedua, kita akan menginstal di sini nih di bagian 50 GB itu ya, yang untuk drive C-nya. Nah, tapi di sini yang membedakan, di bagian drive C-nya ini jangan langsung kita next. Kita delete dulu drive C-nya. Nah, dia akan berubah menjadi unallocation space ya. Nah, ini di bagian partisi 1 kita klik di bagian System Reserved, lalu kita klik di bagian extend, lalu kita klik apply, oke. Nah, sekarang di bagian di bagian System Reserved atau boot manager ini disatukan dengan C. Jadi nanti C isinya Windows, program, file, aplikasi, juga boot manager, jadi satu partisi seperti ini dengan boot manager. Jadi kita klik di sini, lalu klik next. Nah, jadi yang membedakan cuma di situ aja ya. Yang terpenting jangan sampai salah. Nanti kita tunggu loading sampai 100%. Intinya nginstal Windows kayak biasa aja gitu, nggak ada bedanya dengan nginstal Windows pada umumnya, sama ya.
Iya, sudah selesai. Sekarang saatnya flash disknya kita cabut, guys. Flash disk kita cabut. Nah, kalau sudah dicabut, dia bakal nge-restart ya, nge-restart sendirinya. Sudah masuk ke Windows, dia bakal ngelanjutin proses penginstalan sampai selesai. Setup will continue after restarting your computer. Ya, dia bakal restart ya. Habis ini biasanya langsung udah, guys. Preparing your computer for first. Ya, sudah masuk ya. Sekarang kita bikin user. Untuk bagian user, isikan namanya user biasa ya. Nah, terus PC-nya tulis PC strip user seperti ini. Ya. Ingat, kalau untuk usernya pertama user aja dulu. Nanti kalau custom setelah di restore ya. Oke, seperti ini. Mau disamakan ya. Oke, next. Pasportnya kosongin, wajib kosong. Next. Ask me later. Terus arahkan ke +7 ya, sesuai dengan zona kita. Oke. Ya, next. Tunggu sampai kelar ya. Oke, sabar, sama aja kayak install Windows biasa pada umumnya. Sudah masuk flash wait, welcome, tunggu. Oke, sudah masuk ke dalam desktop. Kalian bisa lihat ya, ini kosong sekali, nggak ada aplikasi apapun. Jadi ini pure cuman Windows 7-nya aja. Ya, setelah ini kita akan setting-setting Windows-nya, beberapa hal yang mesti disetting, dan kita install beberapa aplikasi penting yang nanti kalau di restore komputernya sudah full aplikasi, nggak usah nginstal dari awal seperti itu. Yuk, sekarang Windows-nya kan kita setting dulu ya. Di sini kita hilangkan seperti ini, terus di bagian media player-nya kita setting ya. Pokoknya apa aja yang kita setting, yang sekiranya perlu, yang nanti nggak bakal ngeganggu lagi. Oke. Nah, terus di bagian control panel, system and security, di bagian sini ya, change user akun control setting, diarahkan ke bawah. Yes. Lalu di bagian firewall, turn off. Oke. Control panel lagi, system and security lagi, Windows update. Windows update-nya matikan ya. Never. Allow-nya hilangkan. Oke. Lalu di bagian sistem, terus di bagian system protection, di sini sistem reserved ya. Configure, turn off. Oke. Yes. Untuk di bagian remote hilangkan. Oke. Terus balik lagi ke belakang. Terus di bagian action center, change action center setting, hilangkan semua ya. Ini bawel-bawel, hilangkan yang bawel-bawel ini. Kita masuk ke control home lagi. Lihat di bagian sini tidak ada yang mesti setting lagi. Terus kita masuk di bagian antivirus, Defender, Windows Defender, Tools, Option, matikan. Ini real time-nya ini matikan. Save, dan dia menjadi mati ya guys ya. Close, karena kita tidak ingin menggunakan Windows Defender. Kita masuk lagi ke control panel. Di bagian jam kita klik date and time, ini pastikan sudah benar. Terus change date and time, calendar setting. Di sini day month year, day month year. Oke. Terus apply time, hour minute, second. Lalu kita oke. Kita kembali yang ada di bagian ease of access. Di sini yang mesti kita setting ya seperlunya aja ya, yang dimatikan keyboard. Nah ini oke. Control panel home, kita close. Coba tekan shift beberapa kali ya.
Nah, ini kalau sudah keluar seperti ini, shift di sini kita klik ya. Ini mengganggu sekali kalau untuk bermain game. Kita matikan sticky key-nya. Oke, kalau sekiranya udah nggak ada yang mesti disetting lagi, kita close. Sekarang kita bisa menginstal beberapa aplikasi dasar yang menurut kita penting untuk kita install. Oh ya guys, utamakan antivirus. Tadi kan Windows Defender-nya udah kita matikan. Nah, di sini kita gantikan dengan Semadap ya. Tapi ini terserah kalian. Kalau saya sih biasanya begini. Nah, jadi saya itu nginstal Semadap ya untuk ngegantiin Windows Defender di Windows 7. Kalau Windows 10 sih nggak usah ya, karena Windows Defender Windows 10 itu udah bagus. Selesai. Di sini Semadapnya kita setting guys. Kita setting Semadapnya. Ya, settingannya seperti ini. Terus di bagian pojok kanan bawahnya ini izinkan Windows Script. Terus izinkan program exe di flash disk. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut menginstal beberapa software wajib. Untuk aplikasi dasar yang pertama kita install, kita harus menginstal di bagian WinRAR. Nah, WinRAR ini WinRAR yang 64 bit, sesuaikan versi Windowsnya. Arun. Nah, ini kalau kalian belum ada aplikasinya ya, harap di download dulu. Untuk lebih detail masalah aplikasi dasar, ada linknya di deskripsi. Soalnya dulu saya udah pernah bikin videonya. Nah, untuk masalah aktivasi Windows itu belakangan ya, nanti untuk pribadi masing-masing, atau mau dilegalkan dengan mode trial nanti diaktifasi, atau mau di crack, terserah pribadi masing-masing. Oke. Terus di bagian Ultra ISO. Nah, ini Ultra ISO wajib ya. Kalau Ultra ISO itu wajib untuk di Windows 7 guys. Nah, kalau nggak ada Ultra ISO nanti kita nggak bisa memounting file ISO gitu guys ya. Oke. Finish, quit, assimilator. Ini malah keluar guys, ini si Windows Explorer-nya. Oke kawan, jadi kita sudah berhasil menginstal Windows, men-setting-settingnya, menginstal beberapa aplikasi dasar seperti ini. Jadi ini ada beberapa aplikasi dasar yang sudah saya install ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Untuk lebih detailnya ada khusus video untuk aplikasi dasar, link di deskripsi. Kalau sudah seperti ini sudah jadi ya, anggaplah sudah jadi nih. Udah beberapa hal yang mesti diinstal udah kepasang semua. Lanjut kita bisa langsung men-sysprep-nya. Kalau dirasa semuanya sudah beres, lanjut kita masuk ke bagian sysprep. Pertama masuk dulu ke bagian run dengan logo Windows dan R pada keyboard. Kalau sudah terbuka seperti ini, tuliskan kata-kata seperti ini. SYS ya, PREP seperti ini. Nah, lalu oke. Dia akan masuk ke bagian folder seperti ini. Kita klik 2 kali di bagian sysprep-nya. Ini kita close aja. Nah, di sini terbuka ya System Preparation Tool 3,14 atau berapa lah sama aja. Klik di bagian generalize. Nah, lalu di bagian shutdown option-nya arahkan ke shutdown. Seperti ini, jangan ada yang dirubah lagi. Lanjut klik OK. Tunggu loadingnya sampai selesai dan komputernya akan mati. Setelah itu kita bisa membackup si Windows settingan dasar ini dan aplikasi dasar ini menjadi satu buah file. Ingat, ini kondisinya Windows belum ada drivernya, hanya Windows dan aplikasi dasar only. Jangan ditaruhin driver, oke? Oke, jangan dikasih driver apapun kecuali memang driver dari bawaan ISO Windowsnya, alias jangan diinstal driver apapun. Itu pesan saya. Tapi saran saya, kalau misalnya ini belum diaktifasi, nggak apa-apa, nanti aktivasinya setelah di restore. Dia shutdown nih guys, sampai komputernya mati. Ini komputernya sudah mati, lanjut kita akan backup ya si Windows sysprepannya di sini menggunakan flash disk berisi bootable HBCD atau DLC boot, terserah kalian. Oke, kita nyalain ya. Kita ke komputer ini flash disknya. Kalau sudah dipasang, kita nyalain komputernya. Flash disk sudah masang, komputer sudah nyala. Kita F12 aja, masuk ke bagian boot selector ya. Kalau boot priority lama guys, ke BIOS dulu. Ini langsung ke boot selector, arahkan ke SanDisk ya, flash disk kita. Dia sedang loading guys. Nah, ini arahkan ke mini Windows. Kalau HBCD mungkin beda dalamnya ya. Di sini kalau DLC boot mini Windows 10 64 bit atau 32 bit. Ini saran saya, terserah mau pilih yang manapun ya. Di sini 64 bit. Kita sudah masuk di dalam mini Windows DLC boot. Di sini langsung masuk di bagian backup dan restore. Nah, di sini kan ada banyak nih aplikasi untuk membackup dan merestore. Nah, sebagai contoh ya, untuk orang awam biasanya nih pakai Ghost guys. Di backup menggunakan Norton Ghost. Nah, sebagai contoh aja ya. Ini menggunakan aplikasi Norton Ghost. Kalau sudah terbuka seperti ini, kalian oke.
masuk di bagian lokal, partition to image, klik. Nah di sini ada harddisk kita guys yang 320 GB. Nah ini ya yang bernama Seagate SATA ini ST, klik di sini oke. Lalu untuk partisinya, ini partisinya yang atas ya yang bernama System Reserved, karena memang partisi C-nya itu bersatu dengan boot manager yang tadi gitu guys ya. Oke, yang ukuran 50 GB itu kita klik, lalu oke. Nah lalu kita akan milih di mana tempat nge-save backupan si C-nya yang berisi Windows Sysprepan. Lalu klik di bagian game dan data ya, ini harddisk D kita nih ya. Lalu misalnya kalian mau save di luar, oke. Misal namanya win7 underscore sys sys. Nah seperti ini ya, sebagai contoh saja. Lalu kalian save. Nah lalu kalian pilih no biar nggak dikompres filenya. Nah nanti kalian pilih yes, dia sedang membuat menjadi satu file si Windowsnya tadi guys. Sudah 99% hampir jadi. Ya, sudah berhasil, memakan waktu selama 10 menit 53 detik. Lalu kita bisa klik continue dan quit. Yes, kita akan membahas proses penrestorannya. Jadi kan tujuannya supaya nggak install ulang nih. Sebagai contoh misalnya ini harddisk teman kalian yang mau diinstalin Windows tanpa nginstal ulang. Nah ini harddisk kalian yang tersimpan file Windows backupan Sysprep gitu ya. Nah gimana caranya? Backupannya ini kalian restore ke partisi harddisk teman kalian ya di bagian C-nya. Nanti baru dinyalain komputernya tanpa install ulang. Nah singkatnya seperti ini ya, singkatnya seperti ini. Misalnya kalian menggunakan Ghost, klik di bagian Ghost, lalu oke, masuk di bagian lokal, partition. Nah sekarang from image, bukan to image ya, from image. Nah terus kalian cari di mana tadi tempat kalian nyimpen filenya. Contoh ya di harddisk D ya, game dan data. Nah ini ya nih, inget filenya bernama win7 sys. Nah ini formatnya GH ya, file Ghost. Kalian klik, lalu kalian oke. Nah arahkan ke harddisk teman kalian, karena kan ini sebagai contoh nggak terpasang harddisknya ya. Misal di sini tertulis harddisk Udin 500 GB, harddisk Udin 500 GB. Lalu kalian klik, misal kalian klik ya, kalian oke. Lalu di harddisk Udin ini C-nya yang akan ditimpa, ya udah C-nya kalian timpa, kalian oke. Nah seperti itu. Nanti kalian yes, klik yes, loading 100%, restart komputer. Nah setelah di restart harddisk kalian ini kalian cabut, harddisk Udin kalian nyalain di komputer, udah otomatis langsung proses penrestoran Sysprep seperti itu ya. Oke, sebagai contoh ini kita no aja, paham ya sampai di situ. Nah kita quit, kita yes. Oh ya guys, satu lagi, kalau misalnya harddisk Udin partisinya masih acak-acakan ya, kalian rapikan dulu harddisknya menggunakan aplikasi yang bernama di bagian distol ya. Misal menggunakan partition wizard boleh, Aume boleh. Sebagai contoh di sini menggunakan aplikasi jadul Disk Genius. Nah misalnya harddisk Udin partisinya kayak gini nih, ampar-amparan. Jadi kalian harus mendelete-nya dulu partisinya ya. Klik di sini, lalu delete ya, delete partition. Nah kayak gini. Lalu di bagian partisi yang kecil yang ampar-amparan juga sama, klik, lalu delete partition. Nah kan kalau udah jadi partisi kosong seperti ini nih, kalian bikin satu partisi ya, seperti ini, primary, oke. Nah lanjut, pastikan partisi yang tadi mau di restore-nya ini sudah aktif ya gitu. Nih, mark partition aktif. Lalu misalnya save all, kalau sudah ya, save all. Nanti kalau sudah rapi seperti ini, baru backupan partisi C tadi ke harddisk Udin, partisi C harddisk Udin. Nah kalau sudah seperti ini, baru di restore guys. Seperti itu ya. Nah sekarang Windowsnya akan kita backup lagi, cuman menggunakan aplikasi yang berbeda. Kalau tadi pakai Norton Ghost, sekarang pakai aplikasi yang bernama Terabyte Drive. Nah jadi saya saran menggunakan aplikasi ini ya. Kenapa? Karena ini lebih bagus aplikasinya daripada Norton Ghost yang tadi. Klik di bagian backup, next, lalu full, next. Nah ini saran saya tetap menggunakan aplikasi ini aja gitu ya. Kalau tadi itu yang khusus untuk orang awam aja sih. Klik di bagian System Reserved. Ini partisi tadi ya, partisi yang berisi Windows backupan Sysprep. Nah ini kita klik next, lalu pilih di mana kita mau nge-save file backupannya. Karena harddisk kita yang nggak kepake di bagian partisi game data nih, ya di sini kita tulis nih ya di bagian D, win7 terus underscore sys. Seperti ini aja ya, samain ya nama filenya, next. Lalu nggak usah di setting, next. Lalu pilih start. Nah tunggu sampai prosesnya 100%. Iya, prosesnya hampir selesai.
Dan ini sudah sukses ya. Sudah selesai, complete successfully. Kalau sudah seperti ini kita close. Kita mau lihat guys, perbedaan filenya guys nih di bagian partisi game dan data ya. Nah ini kalau kita lihat ya, medium view large. Oke, kalau kita lihat ya, ini file Ghost yang backupan pakai aplikasi Norton Ghost ini sebesar 16 GB. Kalau yang menggunakan aplikasi Terabyte ini cuma 9,3 GB loh. Lebih kecil yang menggunakan aplikasi Terabyte ya daripada Norton Ghost. Nah jadi kenapa saya merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi Terabyte aja daripada Norton Ghost. Norton Ghost mah aplikasi jadul ya guys ya. Nah ini lebih modern nih Terabyte. Oke, untuk masalah restore-nya kita akan merestore menggunakan aplikasi Terabyte. Di sini sama aja prinsipnya. Jadi misalnya hard disk kalian dan teman kalian ini kalian restore ke hard disk yang mau diinstal sysprep gitu ya. Nah jadi untuk restore-nya kita klik di bagian aplikasi Terabyte lagi. Di sini klik di bagian restore. Next, terus pilih normal, next. Nah, tadi nyimpennya di mana? Nyimpennya di bagian partisi game data ya, ingat. Nah, ini partisinya filenya berformat TBI ya kan, bukan GHO ya. Kalau GHO Ghost, klik di sini, pilih next. Nah, ini isi partisi yang tadi ya. Isi partisinya bernama System Reserved. Next. Nah, sekarang mau di restore di mana atau mau ditimpahkan kemana? Misal di sini hard disk teman kalian namanya HDD02 HDD Udin 500 GB. Kalian paste di hard disk Udin partisi C-nya ya, kalian timpahkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah misalnya di sini kita pilih partisi ini gitu ya. Lalu kalian next. Oke, selesai. Seperti itu. Sampai loading 100. Kalau sudah kalian close, kalian next, kalian restart komputernya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalnya ini komputer si Udin. Ini hard disknya sudah selesai di restore. Nah ini komputer Udin sudah di restore hard disknya menggunakan partisi sysprepan. Nah lanjut di sini kita matiin dulu komputernya guys. Kita shutdown ya. Lalu tadi si flash disk berisi HBCD atau DLC bootnya kalian cabut. Kan komputer sudah mati nih. Semua sudah rapi ya, sudah dipasang kabelnya semua. Lalu komputer kalian nyalain lagi. Nah kalau sudah dinyalakan, proses penrestoran berhasil. Sekarang kita mau apa ya, lupa mau ngomong. Merestore sysprep. Aduh, lupa guys. Tadi mau ngomong apa maklum ya, udah tua kali. Jadi proses penrestorannya seperti ini ya. Komputernya sudah dinyalakan. Nanti kalian akan lihat sesuatu yang berbeda. Nah ini setup is updating registry setting. Jadi dia ada loading seperti ini guys, dari 1 sampai 100%. 99, 99, 100% guys. Setup is apply system setting. Setup will continue after restarting your computer. Restart guys ya komputernya. Beep, kedengeran banget tuh. Setup is preparing your computer for fresh use. Setup is checking video performance. Dia masuk lagi ke mode seperti ini, tapi ini nggak nginstal dari awal ya. Pokoknya kita next aja. Nah ini kita disuruh bikin username lagi. Ini hanya untuk pengalihan isu guys. Di sini sebagai contoh namanya Udin. Nah ini PC-nya ya, untuk nama komputer terserah, misalnya PC Udin. Nah tapi ntar tetap kita pakai user yang bernama user. Next lagi, kosongin. Next lagi, I accept lagi, next, ask me later lagi. Nah di sini pilih jam ya sesuai dengan tanggal yang sekarang gitu ya. Next, finalizing guys, sudah sampai di ujung guys. Aduh, maaf ya tadi kalau kameranya gelap, lupa nggak diterangin guys. Cuman kamera HP rubah-rubah terus dia. Nah di sini kita diarahkan nih, kita mau masuk ke user Udin atau user. Nah di sini Udin kita hiraukan guys ya. Kita klik di bagian user, klik welcome.
Welcome guys, welcome. Welcome to the jungle. Nah, sekarang komputernya kayak baru diinstal guys. Lihat, aplikasinya udah penuh guys ya. Ini misal, anggaplah ini di komputer si Udin, di harddisk si Udin. Langsung udah kayak gini gitu. Ini udah tinggal kalian setting-setting ringan, tambahkan aplikasi yang kalian perlukan, install driver, udah gitu kan. Selesai, komputer siap dipakai. Nah, ini ada yang mesti kita setting dulu ya. Ini semadafnya langsung terbuka, kita close. Masuk di bagian control panel lagi. Ini ingat, belum terinstall driver ya, belum terinstall driver. Kita masuk ke bagian add or remove user account setting. Di sini ya, nih klik. Nah, user Udin ini akan kita delete guys. Ini karena ini cuman user pengalihan isu, delete file, delete akun. Oke, si Udin udah hilang. Kita masuk lagi ke control panel rumah ya. Ini kalau kita cek di bagian firewall pun masih mati. Ya ini asik guys. Ini settingan yang tadi malah tuh ya. Tuh. Di bagian window update. Nah, biasanya di bagian window update ini dia terreset guys ya. Kita setting lagi di sini. Sisanya ini masih settingan yang tadi. Di bagian sistem, terus sistem protection. Tuh ya, masih teroff. Oke guys. Jadi sekarang kita sudah berhasil guys. Sudah berhasil membuat backupan Windows, assist prep, menrestornya. Dan untuk aplikasi, kalian mau menambahkan aplikasi apa lagi gitu ya? Oh iya guys, karena kan flash player itu suka update-updatean, makanya tadi nggak saya pasang ya. Tapi kalau kalian mau masang terserah. Ya sebenarnya sih lupa ya guys ya. Maklum, udah tua guys ya. Kita X. Sekarang aplikasi yang mau kita pasang sebenarnya tinggal masang flash player driver gitu ya. Wajib. Di sini ada aplikasi flash player, mana ya nih, flash player. Pasang nih. Usahakan download yang terbaru supaya bisa main game dengan lancar ya di browser, buka YouTube nggak ada halangan. Pasang, install satu-satu seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Sekarang komputernya siap kalian tambahkan aplikasi lagi, lalu siap kalian install driver. Ya, ini kalau kita install driver nih ya, di bagian driver mana ya? Ini contoh menggunakan driver pack aja deh. Nah, ini kalau kita install driver, udah selesai. Komputer siap diinstal driver, siap diinstal aplikasi-aplikasi yang mau kalian pasang, Photoshop, Corel Draw, ya kan? Mau dipakai untuk main game. Dan komputer si Udin guys, udah siap dipakai. Atau kalian bayangkan ini sebagai tukang servis komputer ya, install ulang, jasa install. Udah siap gitu. Nanti untuk masalah registrasi serial number, keaslian Windows dan segala macam, kalian bisa aktifasi setelah penrestoran gitu. Kalau kalian sebelum membuat backupannya belum di crack atau menggunakan Windows Ori seperti itu. Oke, siap. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ngomongnya ngelantur, suka kecepatan, gak jelas. Saya rasa sudahan ya, sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.